baru kali ini, Bu. Baru kali ini ya. Nah, jadi memang kebetulan saya mengampunya seringnya di mata kuliah yang kalau nggak semester 6, 7 gitu ya. Nah, seringnya di semester 6 dan semester 7, sehingga pada semester 6 ini baru punya kesempatan untuk bertemu gitu ya, saya ampuh gitu ya. Nah, baik, ini SPM malam ini yang SPM kebetulan sama ya, satunya juga saya ya yang auditing 2-nya ya. Iya Bu, nggih. Ya? Oh ya. Auditing 2 nggih. Ya. Baik, malam hari ini yaitu untuk perkuliahan SPM atau sistem pengendalian manajemen. Nah, karena ini pertemuan pertama sekaligus perkenalan, jadi karena saya juga belum kenal ya, baru pertama kali mengampu, belum kenal, kemudian mungkin juga baru tahu nama saya gitu, belum perkenalan juga, sehingga untuk perkenalan saya buka terlebih dahulu, nanti gantian saya juga ingin kenalan juga gitu ya. Kalau seperti yang kelas pagi itu kan macam-macam dari masing-masing daerah ya. Ternyata pada waktu saya perkenalan ada yang dari Banjarnegara, saya kaget gitu ya. Asalnya dari mana? Dari Banjarnegara, Bu. Oh, dari Banjarnegara asli. Iya. Nah, ternyata memang orang Banjarnegara juga ya mungkin berminat untuk di Pekalongan gitu ya. Kemudian ada lagi yang katanya dari Jambi, tapi nggak tahu katanya di sini ikut saudara. Ternyata tidak hanya di daerah sekitar saja, ternyata daerah-daerah lain yang mungkin agak lebih jauh juga ikut di sini, gitu ya. Nah, sebelumnya ini karena pertemuan pertama, jadi saya akan menjelaskan dulu terkait dengan gambaran mata kuliah, kemudian perkuliahan, dan bagaimana proses penilaian gitu ya. Nah, untuk perkuliahannya, jadi saya memakai kombinasi antara Google Class dan Google Meet gitu ya. Jadi kalau saya tidak memakai kamera karena biasanya nanti agak terganggu sinyalnya gitu ya. Nah, untuk memakai tadi ya, saya kombinasikan antara Google Class dengan Google Meet. Nah, di sini untuk Google Class itu biasanya digunakan untuk mengisi daftar hadir, kemudian biasanya saya misalkan pertemuan ini judulnya apa, saya tuliskan di situ untuk mempermudah mengingat-ingat ini sudah pertemuan keberapa dan apa saja yang sudah dibahas gitu. Nah, kemudian untuk Google Meet-nya, jadi untuk Google Meet-nya sama Google Class ya linknya sama terus gitu ya, jadi tidak ganti-ganti tiap pertemuan ganti, tidak. Jadi untuk Google Class-nya ya yang tadi terus, kemudian untuk kode Google Meet-nya juga yang ini terus, yang IBE itu ya, IBE UTFS itu. Jadi memakai itu terus, tidak ganti-ganti kode link. Nah, di sini untuk Google Meet saya pakai untuk perkuliahan di dalam menyampaikan materi perkuliahan, karena saya pikir seperti bisa tersampaikan secara langsung gitu ya, karena bisa saya berbicara secara langsung seperti itu, sehingga saya gunakan Google Meet. Nah, terkait dengan SPM, sistem pengendalian manajemen, di sini saya berikan gambarannya dulu
Jadi secara garis besarnya itu terkait dengan bagaimana pengelolaan dari pihak manajemen untuk mengelola suatu organisasinya. Nah, jadi garis besarnya seperti itu. Nah, namanya kegiatan dari manajemen itu kan di dalam mengelola organisasi atau perusahaannya itu kan banyak berbagai aktivitas. Mulai dari aktivitas perencanaan, kan pasti ya perusahaan pasti kan punya perencanaan. Kemudian pelaksanaan, kemudian biasanya setelah pelaksanaan, akhir-akhirnya itu ada namanya evaluasi. Evaluasi atau ya seperti itu biasanya. Setelah ada pelaksanaan, biasanya adanya evaluasi. Nah, ini sepertinya sudah penuh semua ya, sudah 26. Saya melihat di mana yang mengisi di daftar hadir 26. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, kemudian namanya perkuliahan, jadi hasil akhirnya itu kan penilaian gitu ya. Tidak mungkin kuliah kemudian tidak membutuhkan nilai, kan tidak ya. Masa hanya kuliah saja kan. Pasti hasil akhirnya dari kuliah ya nilai gitu ya. Nah, kemudian untuk materi, jadi untuk materi karena biasanya saya dalam mengajar apapun itu tidak hanya memakai dari satu sumber referensi, tetapi saya biasanya membandingkan dengan banyak sumber karena biasanya misalkan hanya satu buku itu tidak cukup karena terkadang namanya buku pengarang berbeda. Misalnya contohnya pengantar akuntansi itu pengarang buku pengantar Cek. Ngapunten Bu, suaranya hilang. Oh, keluar. Suara hilang Mas, Mas Ainun ya. Ngopi Mas, ngopi. Pengen aduk. Oh, siap.
saya lanjutkan. Ini sudah terdengar lagi, tapi sinyal saya Iya, sampun, Bu. Sampun, Bu. sudah ya. Baik. Nah, tadi untuk sumber referensi berbagai pengarang. Jadi misalnya karena itu waktu itu saya waktu mengajar pengantar akuntansi itu, jadi misalkan bukunya ada yang ada, kemudian pengarang lain tidak ada. Nah, saya ambil beberapa itu untuk supaya lebih lengkap. Jadi saya tidak hanya dari satu sumber saja. Nah, karena saya ambil tadi beberapa buku, sehingga saya ringkaskan biasanya di dalam PowerPoint. Jadi nanti materinya saya sampaikan di PowerPoint seperti presentasi gitu ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan penilaian, jadi hasil akhir perkuliahan itu ya penilaian. Nah, untuk penilaian akan saya jelaskan karena biar tahu dari awal. Jadi namanya penilaian itu awalnya kan memang di aturannya berapa dari komponen. Di aturan kampusnya kan seperti itu. Jadi ada UTS, kemudian ada UAS, kemudian ada absen, kemudian ada tugas. Nah, jadi kalau dalam aturannya itu kan tadi ada 4 komponen. Nah, dinilai dari 4 komponen itu digabungkan menjadi satu. Itu nilai gabungan dari UAS, UTS, tugas, absen itu digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian pada saat nilai digabungkan itu kan bentuknya masih angka total. Nah, pada saat dinilai yang ada di siakat itu kan bukan angka, tetapi huruf. Nah, disitulah harus dikonversi yang tadinya angka menjadi huruf. Nah, biasanya ini khusus kebijakan dari saya karena penilaian itu kan tiap orang punya kebijakan sendiri-sendiri gitu ya. Biasanya saya tidak langsung memasukkan ke siakat karena kalau dengan program itu pasti nilainya akan saklek. 50 ya 50, 49 ya 49. Kalau di program angka kan seperti itu. Kurang koma saja kan tidak bisa naik gitu. Nah, biasanya saya olah sendiri sebelum saya inputkan ke siakat. Sehingga saya tahu hasil akhirnya nilai apa adanya terlebih dahulu. Nah, misalnya ini saya contohkan. Misalnya, untuk mengkonversi angka menjadi huruf itu ada batas ring. Misalnya, angka 1 sampai 20 misalnya. Angka 21 sampai 30 D misalnya, dan seterusnya. Nah, ini misalnya ini contoh. Misalnya angka 50 itu masuk ke dalam ring C+. Tetapi angka 51 itu sudah berubah huruf menjadi B, masuk ke ring B. Nah, itu biasanya saya pertimbangkan lagi yang anak nilainya 50 tadi. Karena kalau dinilai apa adanya, misalnya ya, kalau apa adanya, saklek seperti program siakat, ya C+. Tetapi saya manusia gitu ya, yang tidak bisa saklek seperti program seperti itu. Sehingga biasanya saya masih berpikir hati nurani gitu ya. Loh, ini kalau 50 kok C+, tapi kalau 51 itu sudah menjadi B. Biasanya saya pertimbangkan lagi. Apakah ini pantas untuk saya genapkan menjadi 51? Karena kalau sudah 51 itu hurufnya berubah. Nah, biasanya saya melihat apa untuk pertimbangan tadi yang nilai-nilai kurang. Saya melihat, oh ini
eh, presensinya rajin, kemudian saya melihat nilai plus lain, misalnya, oh ini etikanya baik. Nah, namanya etika terkait dengan sopan santun, terus bagaimana menghargai itu. Jadi namanya manusia itu kan tidak sempurna. Terkadang punya kelebihan dan kekurangan. Belum tentu pintar semua seperti itu, tetapi ternyata punya kelebihan di bagian lain. Walaupun tidak terlalu pintar, tapi tadi rajin, misalkan absennya rajin, kemudian etikanya baik, ya buat saya tidak masalah kalau saya harus menggenapkan menjadi 51. Karena kalau nilai apa adanya itu hanya C+, 50. Tetapi pada saat saya pertimbangkan menjadi 51 itu huruf itu sudah berubah. Yang tadinya C+ menjadi B. Nah, itu biasanya. Ini khusus kebijakan saya ya, karena tiap orang kan beda-beda. Ini khusus saya, makanya saya sampaikan dari awal. Nah, kemudian pada saat ngoreksi, saya tidak pernah ngoreksi, misalkan seharusnya jawabannya ke selatan, ini jawabnya ke barat. Kan salah ya. Itu sepertinya kok tidak tega kalau langsung saya coret. Biasanya saya beri poin nilai, walaupun hanya berapa. Karena ibaratnya saya sendiri nih, khusus pribadi saya ngoreksi itu tidak bisa merem. Tidak bisa merem dalam artian ini salah, saya coret 00 kan cepet ya. Saya tidak berpikir untuk saya tidak mengejar supaya cepat ini seret. Kalau salah kan cepat ya, seret. Saya tidak seperti itu. Tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik itu saja. Kalau seperti itu ya cepat sekali. Makanya pada saat memang ini pada saat penilai upload nilai di Siakat, saya memang terakhir. Karena apa? Karena saya meneliti terlebih dahulu dan mempertimbangkan lagi, terutama nilai yang kurang-kurang. Kalau mau cepat, yo pemayan teman gitu ya. Upaya nggak dapat upah apa-apa sih, ya kan? Saya nggak dapat upah apa-apa. Yang lain sudah selesai nilainya, tapi saya masih gudul sendiri neliti. Tapi buat saya itu suatu mungkin apa ya, suatu kebahagiaan tersendiri kalau saya bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Karena tadi namanya manusia tidak sempurna. Dia punya kekurangan di bagian apa, tapi punya kelebihan di bagian lain. Jadi itu saya belajar dari pengalaman hidup gitu ya, karena saya awalnya kan memang sebelum jadi dosen kan praktisi, jadi saya tahu kondisi bagaimana praktisi itu di lapangan. Kalau makanya saya kadang biasanya kalau akademisi, dosen kan akademisi lebih yang idealis, saklek, paton, ibaratnya seperti kayu, kalau dipoklek itu pecah. Saya tidak, saya belajar dari pengalaman yang saya sebelumnya, bagaimana kehidupan di lapangan. Karena saya sebagai praktisi, jadi saya merasakan sendiri. Jadi tidak bisa, misalkan yang jadi idealis sekali. Biasanya kalau akademisi kan lebih seperti itu. Idealis, saklek, ibaratnya dipoklek itu patah. Nah, itu. Jadi karena ya mungkin tiap orang berbeda-beda, tetapi saya berusaha untuk tidak seperti itu. Jadi tadi namanya orang ya, namanya kurang-kurang ya maklum ya, tapi ternyata dia punya kelebihan di bagian lain ya tidak masalah. Saya pertimbangkan lagi, ternyata dia pantas untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal, kan seperti itu. Kalau misalkan yang memang sudah maksimal kan tidak masalah.
Jadi tadi saya sudah jaga nih dari ngoreksi. Jadi kadang saya berpikir sendiri tuh ya. Kadang saya kalau belum teliti tadi satu-satu, saya nggak mantap, saya nggak bisa tidur. Tidak bisa seperti orang misalkan nilai cepat selesai sudah ditunggu. Saya pora, biarin, dioprak-oprak kan memang kadang ini selesai tanggal 5 saya sudah, saya akhir tanggal 5. Tapi di saat tanggal 5 itu saya sudah mantap. Saya sudah tidak pikiran, saya sudah tenang. Karena kalau saya sudah merasa mantap, saya upload itulah nilai yang sudah maksimal. Tapi kalau saya belum mantap, saya tidak akan mengupload publish. Ya, hanya saya teliti lagi. Ini saya masih pikiran gitu ya. Saya masih pikiran. Tapi kalau saya sudah fix, sudah mantap, saya upload. Meskipun itu terakhir sendiri biasanya. Tapi buat saya mau terakhir sendiri mau tidak. Yang penting saya mantap dengan itu. Karena saya sudah merasa sudah memberikan sesuatu tadi yang melalui proses dengan pertimbangan yang maksimal itu saja. Nah itu, jadi terkait dengan penilaian karena biar tahu gitu ya nanti, jadi biar tahu saya memang akhir-akhir gitu. Kalau dulu pada waktu mengumpulkan nilai dipajang, saya memang terakhir karena itu mau diburu-buru mau di apa, saya yang penting saya mantap. Buat saya itulah yang membuat saya mantap karena saya sudah memberikan sesuatu yang maksimal. Nanti saya baru upload. Kalau saya belum mantap, saya tidak mau dioprak-oprak, mau ditunggu ya terserah. Biasanya kan dibatasi waktu gitu ya, ada pengumuman. Dulu kalau zaman dulu nilai harus dipublish tanggal 5 ini ya sudah silakan yang mau duluan. Saya kalau belum mantap saya tidak mau. Kalau saya sudah mantap, saya sudah merasa ini saya teliti lagi, saya pertimbangkan lagi, saya baru klik publish. Kalau zaman dulu kan yang mengklik publish dosennya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu terkait dengan bagaimana penilaiannya, jadi supaya tahu dan paham bagaimana saya sampaikan pada saat pertemuan di awal. Nah, kemudian tadi untuk perkuliahannya tadi ya. Jadi kalau ada pengumuman, nah kalau pengumuman biasanya saya sampaikan lewat WA group misalnya pada hari saat ngajar saya kebetulan ada perlu atau tidak bisa, biasanya saya sampaikan di WA group supaya tidak menunggu. Saya tidak menunggu, kan kasihan kalau nggak ada informasi. Nah, biasanya saya informasikan. Saya hari ini tidak bisa, misalnya. Seperti itu. Jadi nanti mahasiswanya kan paham, oh iya, Ibu, terima kasih informasinya. Nah, itu biasanya saya sampaikan di lewat WA group. Nah, kemudian tadi ya, saya lupa belum perkenalan ya, tapi sudah tahu namanya ya, di tulisan. Walaupun di tulisan ya, saya Iis Dwinaini, kemudian domisilinya ya, kalau domisilinya di Pekalongan, sebenarnya dekat sama Unikal gitu ya, dekat sama Unikal. Kok di Pemalang, di Pekalongan. Nah, di Pekalongan nanti gantian, sambil saya absen, biasanya untuk absennya karena biar kenal juga saya panggil gitu ya, saya panggil satu-satu, ini Mas ini Mbak ini, seperti itu. Nah, karena ini pertemuan pertama, nanti saya sekalian perkenalan saja waktu absen. Nah, kemudian ini biasanya kan karena reguler 2, jadi kan pertemuan sebelum meet-nya hanya 3 kali ya, 3 kali perkuliahan, nanti pertemuan keempatnya kan sudah meet gitu ya. Nah, jadi ini langsung saja saya masuk ke materi ya. Nah, tadi penjelasannya saya rasa sudah cukup. Ini saya mau langsung ke materi saja di bab 1. Sebentar, sudah
Saya bukakan terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat apa belum di layar? Sudah. Sudah, baik langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi tadi ya ini sudah saya tuliskan namanya. Barangkali lupa ya. Nah ini SPM. Untuk hari ini sistem pengendalian manajemen. Nah, di bab 1 ini saya akan menjelaskan yaitu sifat sistem pengendalian manajemen. Nah, kemudian berikutnya tadi kan sistem pengendalian manajemen itu terdiri dari 3 kata gitu ya. Yang pertama itu sistem, kemudian yang kedua pengendalian, dan yang ketiga manajemen. Nah, ini awalnya itu diterjemahkan dulu dari perkata. Kalau untuk sistem, yaitu merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Jadi namanya sistem kan seperti apa ya? Seperti serangkaian aktivitas terdiri dari sistem jaringan seperti itu. Kemudian berikutnya untuk kata pengendalian. Nah, kata pengendalian itu sendiri berarti proses untuk mengarahkan sumber daya baik manusia maupun mesin ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Nah, kemudian berikutnya manajemen. Manajemen itu adalah para manajer, yaitu seseorang yang bertanggung jawab di dalam mencapai hasil tertentu melalui tindakan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, jadi tadi sistem itu sendiri berupa serangkaian aktivitas, kemudian kalau pengendalian itu terkait dengan mengarahkan ya, jadi bagaimana seorang pimpinan itu mengarahkan di bawahannya. Kemudian kalau manajemen sendiri itu lebih ke para manajer, jadi para manajer atau seseorang yang bertanggung jawab atau bisa dikatakan seseorang yang tingkatannya paling atas gitu ya, misalkan dalam perusahaan yang manajer, misalkan dalam organisasi yang kepala, seperti itu, kepala atau ketua gitu ya. Nah, itu tadi untuk perkatanya. Kemudian berikutnya gabungannya. Jadi ini gabungannya dari tiga sistem pengendalian manajemen. Nah, untuk definisi dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri adalah sistem yang digunakan oleh pihak manajemen untuk mengendalikan aktivitas di dalam suatu organisasi, di mana seorang manajer dapat mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk melaksanakan strategi organisasi.
Ngapunten suaranya hilang, Bu. Ya, tadi suara saya hilang. Nah, jadi pada dasarnya terkait dengan sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan umum. Yang pertama itu memberikan informasi bagi manajemen mengenai perhitungan harga pokok produk dan tujuan lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manajemen. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan informasi yang diperlukan di dalam proses perencanaan. Nah, di sini jadi awalnya pasti baik organisasi maupun perusahaan kan punya rencana-rencana. Nah, itu terkait dengan perencanaan. Kemudian selain perencanaan juga adanya pengendalian atau kontrol, karena biasanya kan harus ada pengendalian atau kontrol. Kemudian biasanya ada perbaikan berkelanjutan. Jadi misalkan setelah dievaluasi ada misalkan perusahaan itu punya kelemahan, nah itu nanti dilakukan perbaikan untuk kelanjutannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan informasi yang berguna di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini terkait dengan sistem akuntansinya. Bagi manajemen fungsinya untuk apa? Tadi ini ada yang pertama memberikan informasi, kemudian informasi terkait dengan misalkan perhitungan, biaya, dan lain sebagainya. Kemudian informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian fungsi berikutnya terkait dengan informasi yang biasanya dipakai bagi manajemen itu untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian berikutnya pengendalian manajemen antara lain melibatkan berbagai aktivitas itu dengan mengkomunikasikan informasi-informasi, kemudian mengevaluasi dari informasi tersebut, kemudian selanjutnya memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil dan mempengaruhi
orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi maksudnya di sini itu seorang manajer itu dituntut di dalam mengelola perusahaannya itu tadi karena banyak aktivitas gitu ya, ada berbagai aktivitas, kemudian mengambil keputusan, kemudian juga harus bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi namanya pimpinan, misalkan manajer, atasan, pimpinan itu kan biasa disebut dengan ada yang mengistilahkan itu leadership gitu ya. Jadi apa ya? Seperti apa ya? Seperti bagian terdepan, bagian paling depan gitu ya, sehingga harus bisa mempengaruhi bawahannya, harus mempengaruhi di sini maksudnya itu mengolah gitu ya. Jadi seperti misalkan ini saya punya tujuan perusahaan ini punya tujuan seperti ini, sehingga seorang atasan harus mampu menggiring bawahannya supaya mempunyai tujuan yang selaras, tujuan yang sama antara pegawai yang ada di organisasi tersebut dengan tujuan organisasi. Biasanya kan seperti itu. Jadi sebenarnya atasan yang mungkin berhasil kan ada yang bilang ya, itu jadi pimpinan tetapi misalkan ada yang pimpinan itu bisa berhasil karena bisa bisa mengendalikan apapun yang ada di dalamnya atau di bawahnya. Nah, itu biasanya dikatakan berhasil. Tetapi terkadang ada yang misalnya tidak bisa mengendalikan orang-orang di dalamnya. Jadi terkadang berseberangan dalam artian tujuan organisasinya ke barat, nah tetapi tujuan dari pegawainya atau orang-orang yang di dalamnya itu ke timur. Akhirnya tidak selaras, tidak nyambung seperti itu. Sehingga di situ nantinya bagi pemimpin itu akan kesusahan sendiri. Nah, alangkah baiknya apabila tujuan dari organisasi itu selaras dengan tujuan orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga nantinya ibaratnya kalau gampangannya itu ini ya, kalau lomba itu gampangannya lomba sepatu bakyak apa itu ya, yang sepatunya itu panjang buat 3 orang gitu. Nah, itu ibarat di dalam organisasi juga. Kalau bisa selaras, kompak, itu nanti akan jalan dengan enak. Tetapi kalau salah satu ada yang tidak kompak, itu kan malah jerimpung, akhirnya jatuh. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Jadi di dalam membawa perusahaan itu juga harus tadi, selain kompak, kerjasama yang baik, juga punya tujuan yang selaras. Tetapi kalau seperti tadi diibaratkan lomba sandal bakyak itu ya, kalau 17-an itu kan, kalau tidak kompak, satunya berhenti, satunya jalan, ya sudah, akhirnya ambruk semua gitu ya. Seharusnya perusahaan itu bisa berjalan sampai ke finish, akhirnya di tengah perjalanan terjatuh. Nah, itu karena tadi orang-orang yang di dalamnya itu tidak bisa bekerja sama dengan baik maupun punya tujuan yang selaras. Nah, memang susah sebagai pemimpin untuk bisa menggiring dari berbagai, misalkan ngurusi pegawai gitu ya. Ngurusi pegawai dalam perusahaan itu pegawainya banyak. Biasanya orang yang banyak akan punya pemikiran yang banyak gitu ya.
Nah, itu biasanya akan susah, tetapi tergantung dari skill seorang pemimpin, bagaimana memanage supaya semuanya itu bisa tercapai. Walaupun awalnya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, tetapi diarahkan bahwa tujuannya dari masing-masing kita itu adalah sama, yaitu untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian berikutnya yaitu hubungan dari fungsi perencanaan hubungan dari fungsi perencanaan dan pengendalian. Nah, untuk hubungannya sendiri di sini ada aktivitas, jadi berbagai aktivitas, kemudian yang sebelah kanannya itu sifat akhir produk atau hasil dari aktivitas tersebut. Nah, yang di sebelah kiri, yang pertama itu ada aktivitas, yaitu aktivitas pada saat formulasi atau merumuskan strategi. Nah, untuk aktivitas merumuskan strategi, itu hasil akhirnya dari merumuskan strategi itu nanti akan terbentuk suatu tujuan. Kemudian selain tujuan, juga nanti akan terbentuk suatu strategi. Nah, kemudian selain strategi, nanti akhirnya juga akan dibuat namanya kebijakan. Kan pasti semua organisasi, semua perusahaan itu punya kebijakannya masing-masing. Antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, organisasi satu dengan organisasi lain itu kan pasti punya tujuan, punya strategi, maupun kebijakan yang berbeda-beda. Terkadang perusahaan itu, satu perusahaan, kalau berganti pimpinan atau berganti pimpinan saja biasanya terkadang berbeda, karena setiap orang punya pemikiran berbeda, misalkan antara pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru bisa saja berbeda. Misalkan pemimpin yang lama seperti ini, pemimpin yang baru pemikirannya seperti ini. Jadi tidak hanya perusahaan lain yang berbeda, perusahaan yang sama pun biasanya kalau dipegang orang yang berbeda, juga biasanya walaupun pergeseran perbedaannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak, tetapi juga biasanya pasti berbeda. Nah, kemudian aktivitas berikutnya yaitu pengendalian manajemen. Nah, untuk aktivitas pengendalian manajemen ini nanti hasilnya yaitu berupa penerapan akan diterapkan atau dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk aktivitas pengendalian tugas.
Nah, hubungannya di dalam aktivitas pengendalian tugas ini nantinya hasilnya itu berupa suatu kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-tugas individual tersebut. Jadi dengan adanya aktivitas pengendalian tugas ini diharapkan nanti akan memperoleh hasil kinerja yang efisien dan efektif. Nah, kemudian berikutnya yaitu dalam proses pengendalian manajemen itu biasanya terdiri dari aktivitas perencanaan dan pengendalian di dalam prosesnya. Jadi untuk prosesnya biasanya itu terkait dengan perencanaan dan pengendalian. Nah, untuk perencanaan sendiri yaitu dapat diartikan dengan melihat ke depan. Pasti ya, namanya perencana pasti kan melihat ke depan. Tidak ada misalkan orang merencanakan sesuatu nanti melihat ke belakang. Biasanya kalau rencana, kamu nanti punya rencana apa tahun depan? Pasti melihatnya ke depan. Oh, saya nanti punya rencana, misalnya mau pergi kemana, mau kemana. Jadi biasanya orang merencanakan sesuatu pasti melihatnya ke depan. Nah, begitu pula perencanaan di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi dengan melihat ke depan untuk memutuskan aktivitas yang seharusnya dikerjakan untuk mencapai tujuan. Nah, ini untuk perencanaan, sedangkan untuk pengendalian yaitu melihat ke belakang. Nah, ini jadi kalau merencanakan, kalau untuk perencanaan melihatnya ke depan, sedangkan untuk pengendaliannya melihatnya ke belakang. Nah, jadi tujuannya apa? Karena di dalam suatu pengendalian, kontrol, biasanya orang melihatnya yang sudah terlaksana, yang sudah berlalu, bagaimana dengan kejadian kemarin itu berhasil atau tidak. Sehingga kalau misalkan berhasil, berarti kontrol saya, pengendalian saya misalnya, misalkan seperti seorang manajer, ini berarti sudah benar, sudah berhasil. Tetapi kalau misalkan belum, berarti mungkin pengendaliannya atau kontrolnya perlu ditingkatkan. Nah, sehingga di dalam pengendalian tadi perlu melihat ke belakang atau melihat yang sudah terjadi. Di mana dengan melihat ke belakang ini untuk memastikan apakah hasil yang dikehendaki telah tercapai. Biasanya kan seperti itu, misalnya ada orang melakukan kegiatan. Biasanya nanti setelah kegiatan itu selesai, nanti akan dievaluasi. Apakah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Oh, ternyata kegiatan itu sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil, sudah sukses. Nah, itu. Kemudian, oh ternyata kegiatan kemarin belum begitu berhasil, belum sukses. Nah, jadi nanti bisa diketahui.
Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian ini terletak di antara perumusan strategi dan pengendalian operasional. Nah, kemudian berikutnya, di dalam pengendalian manajemen, itu tidak selalu mengharuskan bahwa semua tindakan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, seperti anggaran misalkan. Nah, biasanya di dalam pengendalian manajemen juga tidak mengharuskan bahwa semua tindakan itu harus sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Karena biasanya di dalam proses pengendalian itu juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terkadang apa yang direncanakan itu pada saat tertentu akan mengalami kondisi yang tidak terduga. Misalnya, kan banyak perusahaan yang dalam kondisi tertentu itu mengalami kaget gitu ya, misalkan. Misalnya seperti contohnya sekarang, kondisi sekarang. Banyak perusahaan yang awalnya itu mengeluhkan, aduh ini perusahaan pendapatan semakin sedikit karena adanya kondisi ekonomi dalam masa pandemi misalnya. Perusahaan akhirnya dengan cara mengurangi produksi supaya masih tetap bertahan misalkan. Supaya masih tetap bertahan, tidak ambruk, tidak jatuh. Ada yang mengurangi produksi, ada yang mengurangi karyawan, ada yang dengan cara mengurangi penekanan biaya-biaya yang tidak penting, seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya tidak terduga. Kan orang tidak akan menduga sebelumnya. Zaman dulu misalkan, zaman dulu orang musim penghujan gitu ya, sudah terbiasa orang sakit musim penghujan gitu ya, karena memang pancaroba. Tapi dengan seperti ini orang sudah ketakutan sendiri. Musim hujan ketakutan, tidak panas ketakutan, akhirnya ya sudah seperti itu. Begitu juga dengan perusahaan, dengan kondisi yang tidak terduga. Awalnya masih baik-baik saja. Produksi lancar, pemasaran lancar, begitu dengan kondisi yang tidak terduga kan semua kaget pasti. Waduh ini kok jadi seperti ini misalkan. Kondisi perusahaannya yang penting bagaimana bisa bertahan dengan cara berbagai macam tadi. Sehingga tadi terkait dengan pengendalian manajemen tidak mengharuskan harus sesuai dengan rencana, karena biasanya dalam kondisi tertentu itu kondisi yang tidak terduga bisa saja terjadi, sehingga perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi itulah perusahaan yang bisa tetap bertahan atau tetap berdiri. Tetapi perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi biasanya ya ada yang tutup, ada yang berhenti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yaitu kegiatan di dalam pengendalian manajemen. Ada apa saja? Yang pertama yaitu merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi. Yaitu mengkoordinasikan
yaitu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Kemudian berikutnya yaitu mengkomunikasikan informasi. Jadi setelah merencanakan, kemudian mengkoordinasikan, kemudian berikutnya mengkomunikasikan informasi-informasi yang diperoleh. Nah, kemudian setelah mengkomunikasikan informasi-informasi yang diperoleh, berikutnya yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi dari informasi-informasi tersebut. Jadi, seorang atasan atau manajer biasanya walaupun membutuhkan informasi, itu tidak langsung begitu dapat informasi itu langsung ibaratnya orang langsung dimasukkan. Tidak seperti itu. Tetapi perlu dievaluasi terlebih dahulu, perlu dianalisis terlebih dahulu, kemudian perlu ibaratnya orang itu menyaring, perlu disaring terlebih dahulu. Jadi terkadang ada orang yang begitu dipanas-panasi dengan informasi itu langsung terbakar. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan misalkan biasanya ya orang-orang kan sukanya kayak gitu jiwa-jiwa langsung terbakar ke bawah. Biasanya ada yang seperti itu. Tapi ada yang walaupun dengar ada wadulan, ada omongan, tetapi dianalisis terlebih dahulu. Apakah itu benar atau tidak? Apakah memang seperti itu atau tidak? Ada yang langsung dimasukkan tanpa disaring. Nah, itu sebaiknya jangan seperti itu. Jadi informasi apapun itu perlu dievaluasi, perlu dianalisis, dan perlu disaring. Bahasa gampangannya itu disaring kalau terkait dengan informasi itu ya. Mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, kemudian berikutnya yaitu memutuskan. Jadi setelah dari informasi tersebut sudah dievaluasi, sudah dianalisis, barulah memutuskan suatu tindakan. Jadi terkadang ada orang yang gegabah mengambil sesuatu tindakan. Ada yang dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan beda-beda gitu ya. Jadi memang sebaiknya di dalam memutuskan tindakan apapun, ya sebaiknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dipertimbangkan terkait dengan akibatnya, efeknya, akibatnya, itu perlu dipikirkan. Jadi tidak asal tidak asal memutuskan sesuatu dan tidak asal melakukan tindakan dengan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya setelah memutuskan, misalkan sudah membuat keputusan, yaitu yang terakhir tadi mempengaruhi orang-orang. Jadi supaya ibaratnya bagi manajer itu mempengaruhi bawahannya supaya seperti tadi bisa selaras dengan apa yang dicita-citakan perusahaan. Tujuan perusahaan ini adalah untuk apa? Itu bisa disampaikan. Tujuan perusahaan ini adalah untuk ibaratnya mencapai kepentingan bersama. Apa kan pasti logikanya kalau perusahaan itu semakin berkembang, semakin besar, logikanya para karyawan juga ikut menikmati.
Tetapi tadi biasanya seseorang karyawan itu akan termotivasi dengan adanya imbalan. Jadi tidak bisa misalkan hanya mempengaruhi saja, misalkan nanti kalau perusahaannya naik seperti ini, tapi tidak ada timbal balik, ya nanti pegawainya juga tidak akan termotivasi. Nah, biasanya bagaimana seorang atasan itu bisa memotivasi bawahannya. Ini nanti kalau perusahaannya naik, berkembang secara otomatis, perusahaan bisa menaikkan gaji, menaikkan bonus, dan lain sebagainya. Sehingga kan karyawannya akan tergerak. Oh iya, bagaimana saya membantu organisasi ini supaya semakin berkembang. Karena kalau semakin berkembang, gaji saya juga akan semakin naik, tunjangan saya semakin naik, seperti itu. Jadi harus ada timbal balik juga. Jadi tidak bisa atasan itu hanya mempengaruhi saja tanpa adanya timbal balik. Banyak penelitian ya, motivasi karyawan itu dipengaruhi apa ya, salah satunya timbal balik yang seimbang. Misalkan sudah bekerja siang malam gitu ya, ya perusahaan atau organisasi itu harus memberikan imbalan yang sesuai dalam artian sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pegawai. Nah, kemudian berikutnya yaitu perangkat penerapan strategi. Jadi di dalam perangkat penerapan strategi ini nanti akan ada seperti kerangka kerja. Jadi kerangka kerja untuk penerapan strategi. Nah, kerangka kerja di sini ada yang pertama itu strategi, kemudian ada struktur organisasi, kemudian jadi ini sesuatu seperti namanya tadi, sistem pengendalian. Jadi sesuatu aktivitas yang saling terkait. Baik pengendalian manajemen, kemudian kebudayaan, kemudian manajemen atau SDM. Tadi ya, SDM atau pegawainya. Kemudian hasil akhirnya sehingga nanti akan memperoleh sebuah atau suatu kinerja yang baik. Nah, kemudian berikutnya yaitu keterangan, ini keterangan dari perangkat kerja tadi. Untuk struktur organisasi, ini keterangannya atau penjelasannya. Penjelasannya biasanya di dalam struktur organisasi ini nanti akan menerapkan peranan atau peran atau job deskriptif itu ya. Kemudian terkait dengan pelaporan, pembagian tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini penjelasan yang tadi dari gambar di atas tadi, yang struktur organisasi. Nah, kemudian berikutnya untuk penjelasan dari manajemen SDM atau sumber daya manusia, ini biasanya terkait dengan bagaimana proses seleksi untuk karyawan, kemudian evaluasi, kemudian promosi, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan SDM ini, di mana didesain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari pegawai.
Apain? Bentar, kamu. Budaya organisasi itu selain dipengaruhi oleh pimpinan, juga dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya ada yang bilang budaya organisasi dari satu perusahaan lain, dari satu organisasi ke dengan organisasi yang lain itu ya memang berbeda, karena orang-orang yang di dalamnya pun berbeda. Terkadang ada yang misalkan budaya organisasi itu sudah terlalu kuat, itu biasanya kalau ada orang yang masuk baru, orang baru yang masuk, ada pegawai baru yang masuk itu, kalau misalkan tidak selaras, tidak sepemikiran, itu biasanya kan tidak kuat sendiri, ya, seperti itu. Karena misalkan kan ada ya, kadang saya tidak kuat kerja di sana. Nah, kenapa? Ya, habis orang-orangnya di sana, orang-orangnya di sana itu susah-susah, misalnya. Orang-orang yang di sana itu orangnya susah-susah, jadi saya nggak kuat kerja di sana. Ada yang seperti itu. Pasti bilangnya orang-orangnya. Jangan nangis, Nah, orang-orangnya itu siapa? Ya, itu termasuk budaya organisasi di dalam organisasi itu. Karena orang-orang yang ada di situ itu akan mempengaruhi tadi bagaimana cara kehidupan di dalam organisasi tersebut. Apa itu? Singa. Nah, kemudian berikutnya yaitu di dalam proses pengendalian, manajemen, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ada apa saja? Yang pertama yaitu terkait dengan keselarasan tujuan. Jadi tujuan itu diharapkan supaya selaras. Nah, jadi tujuan dari seorang anggota organisasi atau biasa pegawai ya, disebut dengan istilah pegawai, itu seharusnya konsisten atau selaras dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Sehingga ibaratnya orang berjalan seperti tadi, lomba sepatu kaki itu selaras. Maju, kaki kiri maju bareng, nanti kaki kanan maju bareng. Bagaimana supaya selaras? Ya biasanya ada kerjasama yang baik dan seperti ada yang mengarahkan, kan seperti itu biasanya ya. Misalkan bagian yang mengarahkan bagian depan, nanti misalkan seperti tadi yang bagian depan yang mengarahkan kanan kiri. Nah, sehingga di orang-orang yang di belakangnya itu akan mengikuti. Disitulah nanti akan bisa berjalan dengan baik sampai tujuan, sampai finish, kan seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan tadi, yang depan sudah maju, yang tengah belum maju, yang belakang belum maju, ya akhirnya tadi akan terjatuh. Nah, kemudian berikutnya selain keselarasan tujuan, yaitu perangkat penerapan strategi. Jadi di dalam pengendalian manajemen, di sini termasuk dari merupakan salah satu dari perangkat manajer yang digunakan di dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan. Tim apa nih?
Bilang. Ini apa? Kalau di marketing ini apa? Coklat toh? Minuman? Permen? Nah, kemudian Apa? berikutnya finansial itu biasanya memfokuskan pada hasil laba bersih karena finansial kan lebih identik dengan keuangan. Jadi biasanya dengan memperhatikan tadi laba bersih, kemudian pengendalian atas modal Lamongan. dan lain-lain yang perlu diperhatikan dari Iya nanti finansial sama atau non sama keuangan itu biasanya apa? perlu memperhatikan atau memfokuskan pada yang pertama itu mutu produk atau kualitas produk. Misalkan perusahaan itu perusahaan manufaktur yang memproduksi barang. Jadi perlu diperhatikan bagaimana mutu dari produk, bagaimana kualitas dari produk yang dihasilkan. Kemudian selain memperhatikan kualitas produk, juga hal lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan pangsa pasar. Jadi tidak asal memproduksi saja, tapi tidak memikirkan pangsa pasar. Pangsa pasar bagaimana cara mengambil hati pasar. Biasanya kan dengan strategi macam-macam, ya. Ada yang melalui iklan yang menarik, ada yang melalui promosi dulu, misalnya pengenalan produk dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya, apalagi perusahaan yang baru itu, apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis, sehingga bagi perusahaan baru harus bagaimana punya strategi yang pintar gitu ya, untuk supaya bisa langsung menembus pasar. Karena kalau tidak akan kesusahan pada saat masuk ke menguasai pasar. Kemudian berikutnya yaitu selain pangsa pasar juga memperhatikan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian berikutnya selain finansial juga biasanya hal lain yang diperhatikan dengan mengembangkan strategi baru. Kan pasti namanya strategi itu harus selalu update gitu ya, selalu baru. Misalkan dulu sudah memakai strategi apa, ini yang sedang di tahun ini yang sedang marak-maraknya apa. Tahun ini marak-maraknya itu model online. Nah, bagaimana pemasaran produk secara online? Juga jadi mengikuti dengan kondisi yang terbaru. Nah, kemudian berikutnya yaitu perumusan strategi. Nah, perumusan strategi atau formulasi, istilah lainnya, istilah dari perumusan yaitu formulasi. Adalah proses untuk memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian berikutnya, strategi di dalam menetapkan secara umum terkait dengan arah tujuan dari pergerakan organisasi yang diinginkan oleh manajer senior. Muncul sebagai respon
terhadap baik ancaman yang diterima. Misalnya ancamannya terkait dengan, biasanya namanya ancaman ya, itu dari serangan dari pesaing. Kan serangan dari pesaing perusahaan yang sejenis, itu kan termasuk dari pesaing. Perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama, itu kan pesaing, salah satu pesaing. Kemudian selain serangan dari pesaing, juga adanya pergeseran selera konsumen. Kalau yang dikeluhkan perusahaan-perusahaan sekarang itu susah untuk menebak pergeseran selera konsumen zaman sekarang. Karena konsumen zaman sekarang kan berbeda dengan konsumen zaman dulu. Kalau zaman dulu orangnya itu tidak gonta-ganti, istilahnya kalau itu ya itu terus. Konsisten orangnya, misalkan zaman dulu orang dulu kalau misalkan memakai produk apa ya itu terus tahan lama itu, walaupun ada produk baru biasanya saya sudah dari dulu pakai ini ya ini terus gitu. Tetapi orang zaman sekarang kan suka dengan mencoba, malah penasaran itu udah produk baru seperti apa ya, akhirnya beralih ke produk dengan merek yang lain. Salah satu bagaimana perusahaan itu harus bisa mengatasi adanya pergeseran dari selera konsumen yang berbeda zaman sekarang dan selera konsumen di zaman dulu ya. Kemudian selain itu juga di dalam merumuskan strategi itu karena adanya peraturan pemerintah yang baru. Kan namanya peraturan bisa ada peraturan baru gitu. Seperti zaman dulu misalkan belum ada istilah yang namanya CSR. Zaman dulu perusahaan belum memikirkan adanya CSR, sekarang ada peraturan yang baru, apalagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau perusahaan yang bergerak di bidang yang menimbulkan efek signifikan terhadap lingkungan, itu harus wajib menerapkan CSR. Itu kan salah satu misalkan contohnya peraturan pemerintah yang Nah, kemudian berikutnya, selain dari tadi ancaman, juga di dalam merumuskan strategi itu bisa juga karena adanya kesempatan. Kan tidak hanya ancaman saja, tapi juga adanya kesempatan atau peluang. Nah, kesempatan atau peluangnya misalnya adanya inovasi teknologi, kemudian adanya persepsi baru atas perilaku pelanggan, kemudian adanya pengembangan aplikasi produk baru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yaitu pengendalian tugas. Nah, pengendalian tugas ini adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik atau tugas yang sudah dibuat serinci mungkin itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sebenarnya pengendalian tugas. Kemudian berikutnya perbedaan dari pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Nah, kalau pengendalian manajemen ini berkaitan dengan aktivitas para manajer di dalam mengambil keputusan, sedangkan untuk pengendalian tugas ini adalah berhubungan dengan tugas-tugas tertentu. Di mana di dalam tugas itu tidak terlalu banyak membutuhkan pertimbangan. Berbeda dengan pengendalian manajemen. Nah, itu tadi terkait dengan bab 1, yaitu sifat sistem pengendalian manajemen. Nah, tadi sudah mengisi daftar hadir di Google Class. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya.
Baik, ini sekalian saya absen, saya panggil yang dari Pemalang, ada yang dari Batang, ada yang dari Kendal mungkin ya, barangkali, ada yang dari luar kota barangkali. Nah, saya absen terlebih dahulu. Ini ada 26. Yang pertama yaitu Ainul Najib. Kuliah, Pak. Dari mana asalnya? Dari Terto, Bu. Pekalongan. Dari Terto, ya, Pekalongan. Nggih. Baik, kemudian berikutnya Muhammad Afrokul. Hadir Bu, dari Sapuro Pekalongan. Dari Pekalongan. Baik, Iya. kemudian berikutnya Fahila, ya. Berikutnya Fahila. Ya. Hadir, Bu. Fahila, ya, dari mana Fahila? Wodosuki, Bu. Kalongan. Oke, Pekalongan. Baik. Kemudian berikutnya ya Nindita Puspa. Ini dalek, Bu. Dalek. Oke, dari mana Nindita? Dari Ponoareng tulis Bu, Batang. Oh, tulis Batang. Berarti tulis itu sebelum Puspa ya. Ya, Nggih, kita tulis dulu ya. Dari Lain, Puspa Pak. ya. nggih Bu, benar. Ya. Baik, kemudian berikutnya yaitu Karisma. Hadir, Bu. Oke, Dari Pesona Karisma Gria. dari mana asalnya? Batang, Bu. Pesona Gria. Iya. Nah, Pekalongan ya? Enggak, di Batang. Pekalongan? Oh, Di Batang. Ya, Batang. Ya, baik. Dari Batang. Kemudian berikutnya Salsabila. Iya, Pak. Hadir Bu, Iya. Iya, benar. Salsabila hadir. Dari mana asalnya? Salsabila. dari Dora Pekalongan Bu. Dari Pekalongan. Baik, Ya. kemudian selanjutnya ya Rizky Dwi. Rizky Dwi hadir, Bu. Juniarti. Dari mana Rizky? Dari Tegal Bu. Nah, ini ada yang dari Tegal juga. Baik, kemudian berikutnya ini jauh ya, ini dari Tegal. Berikutnya Andrew Anang. Hadir Bu, Hadir. Dari mana asalnya Andrew? Permukuangan Kedunguni Bu. Dari Kedonguni. Baik, kemudian berikutnya Dewi Dwi Anggreni. Dewi Dwi Anggreni. Nah, saya lewati dulu barangkali sinyalnya sedang tidak stabil. Berikutnya yaitu Agres Wijanarko. Hadir Bu, dari Batang. Hadir dari Batang. Baik, kemudian berikutnya Aglul Kutsi. Hadir, Bu. Dari Batang. Hadir dari Batang juga. Baik, kemudian selanjutnya Rizka Febriani. Hadir dari Gambar Pekalongan. Hadir dari Pekalongan. Baik, kemudian berikutnya
berikutnya Muhammad Jeffrey. Hadir Bu, dari Tirto Pekalongan. Dari Tirto Pekalongan. Oke. Baik, kemudian berikutnya ya Reni Mustika. Hadir Bu, dari Batang. Dari Batang. Baik, kemudian selanjutnya Nadifa Aura. Nadifa Aura gimana? Sama Dari Gambar Pekalongan, Bu. dari Pekalongan. Baik, kemudian berikutnya Nur Laili. Hadir Bu, dari Pekalongan Klatenan. Pekalongan. Baik, kemudian berikutnya Tri Listiono. Asli Pekalongan tapi domisili Batang, Bu. Kalau asli Pekalongan, domisili Batang. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya Safela Bonita. Hadir Bu, Hadir Safela dari Medona Pekalongan. Wadono Pekalongan. Baik, kemudian ya berikutnya Jessica. Hadir, Bu. Dari Panjang Pekalongan. Dari Panjang Pekalongan. Baik, kemudian selanjutnya Firman Aditya. Hadir Bu, Landung Sari Hadir Pekalongan. dari Bandung Sari Pekalongan. Baik, ya Pekalongan. Baik, kemudian berikutnya Yundi Alfaisya. Hadir Bu, dari Plado Batang. Dari Batang. Baik. Tadi Yundi dari Batang. Kemudian berikutnya Jessica Hendarto. Hadir, Bu. Hadir. Jessica dari mana? Jessica dari Batang. Dari Batang. Baik, kemudian berikutnya Ratna Alfia. Oh iya, boleh. Hadir, Bu. Hadir dari mana Ratna? Kajen Pekalongan, Bu. Kajen Kabupaten Pekalongan. Baik, kemudian berikutnya Eliza. Eliza Azahar. Kemudian berikutnya Rustiana. Hadir, Bu. Hadir dari mana? Rustiana. Dari Batang, Bu. Dari Batang. Baik, kemudian berikutnya Hana Sulfania. Hadir Bu, dari Kedunguni Bu. Hadir dari Kedunguni. Nah, tadi ya bermacam-macam. Ada yang dari Batang, Tegal, kemudian Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan. Baik, tadi sudah mengisi daftar hadir semua ya yang di sini. Nah, untuk materinya biasanya nanti saya berikan sekalian karena biar tidak ada yang tertinggal gitu ya, tapi nanti tetap saya berikan. Baik, kalau sudah untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.